Pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah kawasan hutan Petersburg, Rusia pada tanggal 14 Oktober 2017. Film dengan genre horror thriller ini berjudul The Widow 2020 dan dirilis tahun kemarin, yang tentunya terbilang masih baru ya, dan mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui kengerian dari cerita rakyat ini. Film ini menceritakan tentang misteri kematian yang terjadi selama 30 tahun terakhir, di mana sekelompok tim SAR berusaha selamat ketika menjalani misinya di hutan yang diceritakan tadi. Lalu seperti apa perjuangan mereka saat berada di sana, dan berhasilkah mereka mengungkap misteri yang sudah lama terjadi itu? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja. Film ini diawali oleh sebuah berita dan kesaksian orang-orang tentang misteri Lame Widow, sebuah misteri pembunuhan di sebuah hutan yang menewaskan lebih dari 300 orang setiap tahunnya. Dan anehnya lagi, setiap korban yang ditemukan berada dalam kondisi telanjang juga tanpa adanya jejak kekerasan. Warga sekitar pun mempercayai bahwa semua itu perbuatan sosok jiwa yang tersesat dari hutan itu, dan mereka menyebutnya sebagai Lame Widow. Satu hal yang harus kalian tahu, film ini merupakan rekonstruksi dari kejadian sebenarnya yang disaksikan warga lokal kawasan Petersburg, dan si pembuat film ini menyuruh agar kalian tidak berkunjung ke sana untuk membuktikan kisah ini. Kemudian scene pun beralih ke sekelompok tim penyelamat, di mana pada saat itu para anggota baru sedang berlatih menyelamatkan seorang pria yang terluka. Karena terlalu lama menangani korban, latihan tersebut membuat kecewa sang ketua tim penyelamat bernama Ilya. Kemudian mereka melakukan latihan selanjutnya. Kali ini mereka harus mengevakuasi jasad dari dalam goa. Terlihat para anggota penyelamat ini begitu serius melakukan latihannya. Di sisi lain, seorang wartawan sedang meliput kegiatan dari tim penyelamat tersebut. Kemudian si wartawan melanjutkan liputannya di dalam goa dan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan tim penyelamat ini memang sangat hebat karena dibantu peralatan canggih yang selalu mereka gunakan. Lalu tiba-tiba insiden kecil mengejutkan mereka. Dan film The Widow pun baru dimulai. Namun tenang, wartawan tadi tidak kenapa-napa. Kemudian scene pun beralih dengan suasana hutan pinus di kawasan Petersburg. Mereka yang akan pulang dari latihannya mendapat laporan orang hilang yang berlokasi tak jauh dari sana. Seorang bocah berusia 14 tahun masih dinyatakan hilang, sementara adiknya yang berhasil selamat mengalami syok berat dan tidak bisa diajak bicara. Tim penyelamat itu diperintahkan untuk segera melakukan pencarian, dan tim bantuan akan menyusul dalam beberapa jam lagi. Laporan tersebut membuat mereka langsung bergerak mencari bocah itu. Pencarian bocah ini dilakukan tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2017 di distrik Volhovsky, wilayah Petersburg, Rusia. Dari laporan tersebut, Ilya menunjukkan tempat terakhir bocah itu terlihat, dan dari sanalah mereka akan memulai pencariannya. Lalu Ilya pun menjelaskan apa yang harus dilakukan di daerah yang memiliki sungai dan rawa itu. Sementara si wartawan yang mengikuti pencarian mulai merekam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di lokasi yang sudah ditentukan. Mereka pun mulai mempersiapkan semua peralatan untuk misinya, terutama kamera dari para anggota yang dapat terhubung dengan tablet Ilya. Canggih kan? Setelah persiapan tersebut, mereka pun memulai pencarian dengan berjalan kaki, ditemani seekor anjing bernama Yukon. Mereka pun masuk jauh ke dalam hutan. Kemudian saat berada di tempat menghilangnya korban, mereka pun mulai memanggil-manggil bocah yang bernama Nikita. Nikita! Karena belum ada tanda-tanda yang mencurigakan, Ilya membagi pencarian menjadi dua tim, di mana pada saat itu Ilya bersama dua orang akan menuju ke tempat pengolahan kayu, yang merupakan lokasi terakhir Nikita terlihat. Sementara Victoria dan seniornya yang bernama Alex menyusuri jalur lain untuk melakukan pencarian. Di sore itu, Victoria merasakan bau dari sesuatu yang terbakar. Entah apa itu, mereka pun heran dengan aroma yang tak biasa tersebut. Lalu tiba-tiba seorang wanita yang tertutup jerami membuat mereka segera menyelamatkannya. Saat hari sudah gelap, mereka yang sudah berkumpul membawa wanita ini masuk ke mobil.
Lalu si wartawan yang mereka mengatakan bahwa wanita yang telanjang ini tidak memiliki luka pada tubuhnya. Dalam rencananya, mereka akan membawa wanita itu ke rumah sakit. Sementara bocah yang menghilang masih belum diketahui keberadaannya. Totalitas membuat wartawan itu lupa dengan gawir di dekatnya. Di tengah perjalanan, mereka pun kaget saat wanita itu mengalami kejang-kejang dan sulit bernapas. Lalu Ilya penasaran dengan sesuatu yang berada di mulut wanita tersebut. Tak hanya menggigit, dari mulutnya pun mereka menemukan jerami. Semua keanehan ini membuat mereka heran. Tak lama kemudian, mereka mendengar teriakan berada di sisi lain hutan. Mereka yang penasaran bergegas memeriksanya. Alex terlihat sangat bersemangat karena ia mengira itu adalah suara Nikita. Tapi rupanya pencarian tidak membuahkan hasil. Kemudian Victoria menemukan sebuah tanda di pohon yang terlihat sangat aneh. Tanda tersebut diketahui Ilya merupakan sebuah simbol dari warga sekitar hutan. Dalam kebiasaannya, warga akan meninggalkan kawasan jika menemukan simbol tersebut. Terlebih lagi, simbol yang ditemukan berkepala runcing. Dalam kepercayaan mereka pula, simbol tersebut berarti menunjukkan keberadaan roh jahat. Tapi mereka tidak percaya dengan semua penjelasan Ilya, hingga tanda pada pohon itu seolah tidak berarti apa-apa. Biasa, otak klasik. Kemudian mereka pun segera menuju mobil untuk misi menuju rumah sakit. Karena menurut Ilya, mereka harus mengutamakan orang yang lebih dulu ditemukan daripada mencari bocah yang entah berada di mana. Hingga pada akhirnya mereka langsung gas menuju rumah sakit. Perjalanan yang belum lama mereka tempuh terhenti oleh sebuah pohon tumbang yang menghalangi jalan. Kemudian mereka berusaha mengatasinya dengan gergaji senso yang mereka sewa dari Mang Ojon. Sementara itu, wanita yang sedang mereka bawa mulai sadar dari pingsannya. Lalu Victoria yang berusaha berkomunikasi akhirnya mengetahui bahwa wanita itu bernama Zoya. Kemudian Zoya mengatakan bahwa tim penyelamat tidak akan bisa keluar dari hutan. Mereka pun heran dengan ucapannya. Dan tak cuma itu, ia juga mengatakan bahwa sosok Lem Widow akan membuat mereka berputar-putar kasarung di hutan ini. Zoya pun menceritakan di mana pada saat itu ada seorang wanita yang mencekik mati suaminya. Dan karena perbuatannya tersebut, wanita itu dihakimi warga sampai kedua kakinya patah. Tak cuman itu, mereka juga menelanjanginya dan memasukkan wanita tersebut ke dalam lubang rawa. Penghakiman tersebut terjadi tepat sehari sebelum The Holy Virgin, sebuah hari yang menakutkan dalam kepercayaan warga di setiap tanggal 14 Oktober. Kemudian, warga menceritakan kisah perempuan itu berubah menjadi roh jahat yang tinggal di lubang rawa sampai sekarang. Lalu, Lem Widow akan menuntut balas kepada siapa saja yang berani masuk ke dalam hutan itu, dengan memasukkannya ke lubang rawa tanpa pakaian sampai mati kedinginan. Tak lama setelah Zoya bercerita, Alex menyuruhnya untuk kembali tidur. Di saat itu pula, seorang yang bernama Andre merasa kesal dengan peralatan lampu yang tak berfungsi. Mereka pun bingung mengatasi masalah ini. Kemudian mereka berniat untuk memutar arah kembali ke pengolahan kayu. Tapi belum lama OTW, mereka bingung dengan persimpangan jalan yang tak ada dalam peta. Lalu mereka berpencar mencari jalan untuk dilalui. Sementara itu si wartawan membuat video dokumentasi, di mana pada waktu itu ia mengatakan bahwa kurang dari 1 jam lagi peringatan Holy Virgin akan berlangsung. Dalam kepercayaan warga lokal, pada hari itu adalah kesempatan terakhir roh jahat untuk melakukan kejahatan, sebelum akhirnya para roh akan hibernasi sampai musim semi. Udah kayak beruang aja tuh jurig. Tak lama kemudian, Andre memanggil semua temannya karena ia telah menemukan sebuah jalan yang menurutnya arah yang benar. Di tengah perjalanan, Andre yang sok jago menyetir sambil ngobrol dengan teman di belakang. Lalu tiba-tiba ternyata gundukan jerami tak bisa Andre hindari. Untungnya jerami di sini gak sekeras jerami di game PUBG. Kemudian si Anjim Yukon terlihat lari seedan-edannya saat pintu mobil terbuka, seolah ia merasakan sesuatu. Alex dan Ilya pun segera menyusulnya, tapi tiba-tiba mereka mendengar lolongan Yukon seperti ketakutan. Wartawan pun datang membantu mereka untuk melakukan pencarian Yukon. Sementara itu, Andre yang sedang ngoprek mobil meminta bantuan kepada si wartawan.
Nah lo. Victoria pun mengatakan bahwa si wartawan sudah pergi dari tadi mencari Yukon. Dikira hanya perasaannya saja, Andre melanjutkan ngetes mobil mogok karena tabrakan tadi. Lalu tiba-tiba Yukon telah kembali, tapi gelagat anjing itu terlihat sangat aneh. Lalu Andre pun memeriksanya. Berkali-kali Andre panggil, Yukon malah berjalan mundur seolah takut mendekati mobil itu. Lalu Victoria mendengar sebuah panggilan dari tim bantuan lain yang katanya sudah dekat dengan mereka. Tapi sialnya, suara malah terputus-putus gak jelas. Di saat itu pula, Zoya kembali mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa selamat dari hutan ini, dan berkata bahwa Lame Widow akan merasuki Victoria. Lalu Zoya terlihat ketakutan ketika Andre memasukkan Yukon kembali ke dalam mobil. Dan Zoya pun langsung komat kamit seolah membaca mantra. Ternyata mantra itu membuat Andre dan Yukon seperti dirasuki. Victoria pun berusaha kabur, tapi rupanya pintu mobil tidak bisa terbuka. Lalu tiba-tiba kemudian kita menuju Ilya. Mereka yang masih mencari Yukon tidak mengetahui bahwa anjing itu sudah kembali ke mobil. Lalu mereka menemukan sebuah lubang. Dikira Yukon berada di dalamnya, Alex pun berusaha masuk untuk memeriksanya. Ketika berada di dalam lubang, Alex tak sadar bahwa seorang bocah yang bernama Nikita berada di lubang itu dalam keadaan tewas. Dan yang berhasil ditemukan Alex malah sebuah HP milik Nikita. Lalu terlihat Alex penasaran dengan tumpukan jerami di dalam lubang. Akan tetapi Ilya memanggilnya untuk kembali. Tak lama kemudian sebuah sirine terdengar di hutan itu. Dan tak lain, suara itu berasal dari mobil mereka yang terperosok ke dalam sungai. Victoria yang berada tak jauh dari mobil segera menyusulnya, karena ia khawatir Andre akan mati tenggelam. Tapi sialnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika mobil sudah dipenuhi air. Tak jauh dari sana, Victoria melihat sosok yang ia kira adalah Andre. Perasaan heran bercampur bahagia membuat ia berusaha menyusulnya. Namun berkali-kali dipanggil, Andre terus saja berjalan seolah budeg. Sementara itu, Ilya dan kedua rekannya baru tiba di sungai. Mereka pun kaget melihat mobil sudah masuk ke dalam sungai itu. Lalu tiba-tiba Andre yang sudah tak bernafas membuat mereka segera melakukan pertolongan pertama. Tapi rupanya usaha mereka sia-sia saja. Andre pun tewas dan sudah pasti yang dikejar Victoria bukanlah Andre. Kembali ke Victoria, tanpa terasa sosok yang dikira Andre itu menuntunnya ke sebuah kabin di tengah hutan. Ketika Andre sudah berhenti berjalan, Victoria pun heran dengan gerak-gerik Andre yang seolah menirunya. Merasa aneh dengan gelagatnya, Victoria pun mendekatinya. Sosok yang dianggapnya Andre itu telah membuatnya pingsan. Akan tetapi, Victoria kembali tersadar dan langsung melihat keadaan di kabin tersebut. Saat berada di dalam, ia melihat banyak jerami yang terlihat seperti manusia dan peralatan perdukunan. Dan tanpa diduga, ia juga menemukan foto Zoya di sana. Dan tak hanya itu, kumpulan berita dari koran jadul menunjukkan banyaknya korban yang mati terbunuh. Begitupun dengan suami Zoya. Dari semua yang ia temukan, Victoria pun yakin bahwa Zoya lah sosok Lame Widow itu. Mengetahui hal tersebut, Victoria langsung menghubungi Ilya dan yang lain. Tapi sialnya, seperti biasa, panggilan radio sulit tersambung. Lalu tiba-tiba Ilya? kemudian scene pun beralih ke Ilya. Setelah kematian Andre, kali ini mereka mencari keberadaan Victoria. Lalu ketika mereka menyusuri hutan, tanpa diduga si wartawan malah menemukan Zoya lagi nongkrong di kolong jembatan. Mereka pun langsung membawanya. Lalu Ilya menanyakan kemana keberadaan Victoria. Tapi Zoya tidak menjawab dan malah terlihat komat kamit dengan tatapan kosong. Mereka pun bingung harus mencari Victoria kemana. Saat Ilya membuka tabletnya, ia kaget saat melihat kamera GoPro Victoria masih tersambung. Itu menandakan bahwa keberadaannya tak jauh dari tempat mereka. Lalu mereka pun bergegas mencarinya. Ketika memasuki kawasan hutan, mereka mendengar sebuah suara. Dari suara boneka tersebut akhirnya mereka berhasil menemukan Victoria.
Sangat aneh sekali. Victoria yang tadinya berada di kabin kini berada di rawa dengan badan yang setengah terkubur. Tapi untungnya ia masih hidup dan berhasil dibawa ke tempat si wartawan. Saat berada di sana, Victoria menceritakan semua yang ia lihat di kabin dan mengatakan bahwa Zoya adalah penyihir yang memiliki ritual aneh dan telah banyak membunuh orang-orang sejak dulu. Namun mereka terlihat tidak percaya dengan omongan Victoria dan lebih menyangka semua yang ia lihat karena efek kelelahan saja. Ilya dan Alex pun langsung pergi mencari kayu bakar. Sementara itu, si wartawan yang percaya dengan cerita itu mengajak Victoria kembali ke dalam kabin tadi karena menurutnya mereka akan terkenal jika berhasil mengungkap kejahatan Lame Widow. Lalu tiba-tiba Victoria dan si wartawan jelas kaget melihat Zoya sudah menghilang. Victoria pun bergegas mencarinya. Dengan sebuah pistol suar ia berjalan menyusuri hutan. Dan tak jauh dari mereka ternyata Zoya sedang melakukan ritual sambil membaca mantra seperti saat berada di mobil. Tapi untungnya Victoria berhasil menggagalkan ritual Zoya tersebut. Kemudian Zoya mengatakan bahwa Lame Widow berada di sini dan sedang meminta korban. Ia pun menambahkan bahwa dirinya sudah lelah dengan iblis yang tak pernah puas itu dan meminta Victoria untuk menggantikan Zoya. Karena Lame Widow telah memilih Victoria, Zoya pun meminta maaf dan menyuruh Victoria untuk menyelamatkan orang-orang. Lalu tiba-tiba Zoya pun tewas seketika. Dari suara ledakan tersebut, semua tim penyelamat mendatangi Victoria. Cekcok pun sempat terjadi karena si wartawan menganggap Victoria telah membunuh Zoya. Kemudian untuk melihat kejadian sebenarnya, mereka berusaha melihat rekaman GoPro Victoria. Tapi sialnya memori kamera itu tidak terbaca. Karena mungkin tabletnya yang bermasalah, mereka mencoba memori lain dari HP yang mereka temukan di lubang. Dan ternyata memori tersebut terbaca tablet. Dan dari memori itu mereka melihat sebuah video dua bocah yang sedang mereka cari. Dalam rekamannya, kakak beradik tersebut melihat Zoya sedang mengusir iblis Lame Widow. Tapi rupanya ritual pengusiran tersebut gagal karena kedua bocah ini mengagetkan Zoya. Hingga pada akhirnya Nikita pun dibawa masuk Lame Widow ke lubang sampai tewas. Mereka seolah tak percaya dengan kejadian yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba saat suara Lame Widow kembali terdengar, Victoria langsung membaca mantra seperti yang dilakukan Zoya. Dengan perasaan yang campur aduk, Victoria menangis dengan kenyataan bahwa dirinya kini sudah seperti Zoya, menjadi dukun seperti si Zoya. Tak lama kemudian, tim penyelamat lain terdengar di radio dan mengatakan bahwa mereka menunggu di lokasi yang sudah ditentukan. Dari laporan tersebut, mereka pun segera menuju ke sana. Tapi rupanya perjalanan mereka hanya berputar-putar ke tempat yang sama, semacam kasarung. Sialnya lagi, mereka berada di kawasan tempat Lame Widow berada. Dirasa keadaan semakin membuat mereka takut, Victoria kembali membaca mantra. Tapi tiba-tiba mereka yang ketakutan pun meninggalkan Alex yang mati nyocol di pohon. Dan tanpa diduga, pelarian mereka pun terhenti di sebuah tempat yang dipenuhi dengan jebakan. Sementara Victoria bisa merasakan bahwa tempat itu adalah lokasi Widow dikubur. Kemudian Ilya tiba-tiba berperilaku aneh seperti kesurupan. Kedua wanita yang ketakutan itu pun mengikatkan tali agar tidak terpisah. Ternyata memang benar, tempat tersebut adalah kuburan Widow yang sudah berumur ratusan tahun. Ilya pun akhirnya tewas di sana. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, mereka yang tinggal berdua pun lari seedan-edannya. Si wartawan yang sudah tak kuat berlari akhirnya terjatuh. Victoria pun memaksanya untuk terus berlari. Akan tetapi pandangan si wartawan menuju ke arah lain. Victoria pun mengetahui bahwa Widow menginginkan korban lagi. Victoria akhirnya pasrah akan dirinya yang memang diincar oleh Lame Widow. Sementara itu, si wartawan terlihat syok melihat temannya dibawa. Lalu tiba-tiba si wartawan pun menggunakan gasolin untuk mencari Victoria. Dan ternyata rupanya Victoria sudah dalam pengaruh Widow.
Singkat cerita, si wartawan sudah berhasil diselamatkan tim penyelamat lain yang baru saja datang. Terlihat ia begitu syok atas apa yang telah ia alami. Di sisi lain, Victoria yang berada di kabin sedang melakukan ritual untuk Lamb Widow. Dengan kata lain, ia menjadi penerus Zoya sebagai pelayan iblis itu. Dan film The Widow pun berakhir. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Widow 2020. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.